Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas lagi satu mobil yang baru beres dimodifikasi di bengkel ATJ 4x4 Konsep yang berada di Bandung. Sebelum itu saya mau memperkenalkan mobil ini tuh kepunyaannya Pak Asep yang baru beres dimodif di ATJ, yaitu hanya seputar hanya bagian mesin yang memang Pak Asep mungkin memang pengen upgrade dan kita pasangin mesinnya pakai mesin Ruger berikut sama TC, gearbox dan lain-lain. Dan juga ke bagian suspensi kali ya, mungkin lebih spesifikasinya kayak di bagian terot sama bump stop dikit-dikit lah gitu, bagian kaki-kakinya. Jadi ini mobil tuh sejarahnya yang datang ke bengkel atau datang ke ATJ itu udah keadaan full spec, kayak udah berbentuk gini lah, udah berbentuk ini, hanya diubahnya tuh mesinnya aja kayak gitu. Mungkin mau bahas dikit nih di bagian apa aja sih yang udah dimodifnya di mobil ini nih, kayak dari roll cage, ada roof rack juga, ada taman LED bar. Paling itu tuh bikin snorkel kemarin di ATJ. Terus juga di bagian depannya nih, di moncongnya ada bumper yang berbasicnya seamless, terus juga ada alat recovery-nya nih, kayak ada winch dari Warren 8274 M50. Di bawahnya juga udah ada PTO. Yang kemarin mungkin yang kita ubah drive PTO-nya aja ya. Kan dulunya tuh pasti pakai TC Jimny, jadi kita ubah pakai punyanya output PTO-nya punyanya TAF gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian belakangnya kali ya. Oke, kita mau bahas bagian belakangnya nih. Di bagian belakangnya juga nggak begitu jauh sama bagian depan. Kayak udah ada ya, sama kayak tadi udah ada roll cage nih yang nyambung sampai belakang. Terus juga ada bumper belakangnya nih. Kalau ini beda sama depan, ini basic bumper belakangnya kelihatannya pakai plat semua gitu. Yang udah jelas recovery belakangnya ada winch. Pakai winch Cina nih kayaknya belakangnya, nggak kelihatan juga sih. Udah pakai plasma juga belakangnya. Terus juga di atasnya nih ada trail hanger yang dimana trail hanger ini untuk jadi kedudukan ban serep sama dirigen gitu. Ini juga ada dua, mungkin satunya untuk tangki cadangan, satunya untuk air gitu. Paling belakangnya itu aja sih, nggak terlalu banyak juga. Oh iya, paling menambahin di bagian fendernya udah dicowak juga nih yang cukup gede. Ini udah dicowak untuk ukuran ban 35. Nantilah kita kaki-kakinya kita bahas. Paling itu aja tambahannya. Fendernya udah dicowak, juga ditambahin dari apa tuh? Basicnya dari pipa seamless sama yang dikolaborasiin sama plat juga. Itu aja sih, kayak ini ada footstep, ada sidebar, gitu-gitulah. Standar event lah gitu. Oke, kita lanjut bahas bagian kaki-kakinya ya. Nah, kita udah di bagian depan lagi nih. Kita mau bahas bagian kaki-kakinya. Apa aja sih kaki-kaki mobil ini atau yang dipasang di mobil putih ini nih. Jadi yang pertama mau kita bahas nih di bagian gardannya dulu. Ini tuh gardannya pakai Toyota Prado depan belakang. Full dari mulai freelock, selongsong, as roda. Paling yang dimodif di bagian rasio giginya yang diganti lebih low, yaitu pakai 737. Dari sistem pengeremannya juga masih Prado dan lain-lain ya. Kayak dari bearing dan lain-lain masih semuanya Prado gitu. Nggak ada yang di-upgrade dan nggak ada yang di-downgrade mungkin. Gitu. Paling yang di custom di bagian tirotnya nih, ini udah di-upgrade pakai heksagonal, yang dimana masih pakai, kan ujungnya biasanya tirot nih. Yang ini tuh diganti sama pakai pillow ball. Tujuannya mungkin lebih kuat, biar lebih kuat. Ini kemarin kita ganti pakai yang Amerika, pakai yang Eco. Bukan Amerika ya, merek Eco lah gitu. Yang lebih kuat, yang kemarin tuh masih pakai ASB, merek ASB gitu. Jadi kita upgrade gitu si bagian pillownya gitu. Apalagi ya, paling ada penambahan shock steer. Terus juga kemarin kita betulin juga tuh di bagian tirot yang pendeknya, karena kemarin di saat travelnya main, jadi dia tuh mentok ke sini. Jadi kita pindahin dudukannya ke depan biar nggak mentok, dan alhamdulillah dia udah nggak kena lagi gitu. Apalagi ya, mungkin bagian apa ya,
bagian buat belokin setirnya apa sih ngaranna? Power steering ah. Mungkin di bagian power steeringnya ini pakai Toyota Commando juga. Pakai Toyota Commando tujuannya biar lebih kuat gitu, biar lebih gede juga kan. Terus suspensinya yang bagian depan juga pasti pakai Prado Ori-nya. Yang dimana Prado Ori ini sistem suspensinya pakai trailing gitu. Jadi ini pakai armnya juga arm Prado sama nih. Paling di bagian apa ya? Yang lintangnya itu tuh, nah itu juga paling itu custom gitu, nggak yang ori Pradonya karena beda kan lebarnya gitu. Terus juga bagian shocknya kita pakai mobil ini pakai shock Stag 9 yang panjangnya 10 travel 10 kayaknya ya travel 10 gitu. Paling itu sih, kayak sama di terotnya custom karena kan si gardannya Prado. Terus ke TC-nya TAF gitu. Paling itu aja. Kita mungkin ke bagian belakang. Go. Nah, di bagian belakang nih, bagian belakangnya cukup jauh beda sama di bagian depan untuk bagian suspensinya ya. Tapi kalau dari gardan juga sama, pakai gardan Prado. Dari mulai sistem pengeremannya, terus selongsongnya, as rodanya, sama bagian depan kayak bagian depan nih, kalau bagian rasionya juga pakai 737. Oh iya, tadi yang belum ngebahas, ini tuh paling udah ditambahin air locker. Air lockernya pakai HF kalau nggak salah, apa TRA, ntar saya lihat soalnya nggak tahu gitu. Paling itu depan belakang air lockernya gitu. Terus di bagian suspensi ini yang tadi kita bahas, yang beda banget sama depan. Kalau depan kan tadi pakai kaloper, kalau belakang pakai per daun gitu. Per daunnya juga kurang tahu nih pakai per apa. Tapi ini pakai per daun yang shocknya pakai Procom gitu. Paling itu aja di bagian belakang. Kayak sama sih, bagian kopelnya juga custom. Gitu sih, nggak banyak juga. Paling di belakang ini ada penambahan PTO nih, kelihatan di atas banget gardan gardan belakang ada bagian PTO-nya gitu. Paling gitu aja di bagian belakang, nggak terlalu banyak juga yang dibahas. Kita mungkin langsung lanjut ke bagian interiornya. Nah, ini di bagian interiornya kita naik dulu, biar enakin. Assalamualaikum. Nah, di bagian interior mungkin banyak juga nih modifikasinya, kayak mulai dari bagian dashboard yang di custom pakai aluminium. Terus juga roll cage-nya nih udah dipasangin jadi double lah safety-nya. Sebenarnya kalau roll cage dalam nih fungsinya untuk safety, dan kalau yang luar tuh untuk safety lebih ke arah bodinya ya gitu. Balik lagi ke interiornya, ini tadi dashboardnya udah pakai aluminium, yang dimana di manajemen semua tombol-tombol aksesoris ada di bagian tengah, kayak dari air locker, terus juga aksesoris kayak lampu dan lain-lain. Terus juga ada cut off di sebelah kanannya nih dekat supir, biar kejangkau sama tangannya di saat ada apa-apa. Anggaplah parah-parahnya itu kelentang atau gimana, jadi kita cepat untuk matiin si kelistrikan di mobilnya gitu. Ini juga sebelah sini ada, karena ini pakai TC Ruger, yang dimana TC Ruger itu pakai vakum, jadi vakumnya dipakein pakai monolever gini nih, jadi ininya low, ininya 4x4, ininya 4x2 di atas gitu. Paling itu aja. Kayak di tengah sininya ada kayak RPM, water temp, sama ada jam gitu. Kalau buat speedometernya masih pakai speedometer Katana yang udah kotak. Sebelah kanan supirnya ada buat tombol win gitu, win depan belakang gitu. Setirnya paling diubah pakai yang racing nih, pakai punya Sparco gitu. Terus juga di bagian jok udah pakai Sparco yang tipe reclining, jadi bisa diatur sandarannya gitu. Safety beltnya pakai crow yang 5 titik, cuma yang kelimanya nggak dipakai gitu. Apalagi ya, di bagian belakangnya ada cargo barrier gitu. Terus di bawah cargo barrier ada tangki, ada aki, terus juga ada kompresor air locker, atau juga bisa juga untuk pompa ban gitu. Paling yang belum kepasang ini aja sih buat radio komunikasi gitu.
Apalagi ya udah paling ini sini nih ada tongkat. Jadi tongkatnya di mobil ini tuh ada 3-4 mungkin sama rem tangan. Yang pertama ada gearbox, terus juga tongkat TC, ini tongkat rem tangan, ini tongkat PTO gitu. Itu aja kali ya. Kita lanjutnya ke bagian mesin. Kita mau bahas bagian jantungnya nih. Kita buka dulu. Nah, jadi jantung mobil putih ini pakai mesin Daihatsu Ruger atau kode mesinnya DL62 yang memang mesin ini tuh udah turbo. Paling yang kita modif kayak jalur intake-nya, jalur turbonya yang kita modif pakai pipa stainless yang udah ditambahin sistem blow off, juga ditambahin pendingin turbo atau intercooler gitu. Terus juga mungkin ada di bagian pendinginan buat mesinnya. Ini udah pakai radiator cold diesel yang dimana radiator ini udah pakai 3 play. Terus juga paling sistem pendinginannya atau kipasnya ini udah kita tambahin atau bukan tambahin. Kita pakein extra fan Mercy. Jadi kan kalau orinya mesin tuh pakai kipas baling-baling dari putaran mesin ya. Ini tuh udah nggak bisa karena memang ruangannya tuh udah sempit. Jadi kita pasangin atau kita pakein extra fan Karimun extra fan Mercy yang dimana extra fan ini otomatis. Jadi dimana di saat suhu tertentu dia nyala dan suhu tertentu dia mati gitu. Itu aja. Paling kayak tambahannya di situ ada aki utama mobil ini. Yang bagian depannya, yang bagian belakangnya, aki double-nya ada di bagian belakang yang tadi saya bilang di di bawah cargo barrier gitu. Paling ini nih kelihatan tower-tower buat dudukan coilover, ada stud bar-nya juga buat ngurangin di mana fleksibel sasisnya itu dikurangin sama stud bar ini nih gitu. Paling itu aja sih, nggak begitu banyak. Kayak ini juga ada tambahan pakai selang ini. Di material banyak nih selang tinja kayaknya gitu, terkenalnya ini selang tinja sih. Kalau ini jadi selang fleksibel lah gitu. Itu langsung nyambung ke snorkel gitu. Paling itu aja. Upgrade-nya alternator juga belum karena masih dibilang cukup sih untuk nge-charge aki 2 itu gitu. Terus juga power steering-nya ini pompanya juga masih pakai pompa ori Ruger, yang dimana paling di customnya di bagian selangnya karena si steer hose-nya kan pakai Toyota Commando ya gitu. Jadi selangnya beda, nggak full selang Ruger juga, selang TAF lah ya. Gitu sih. Untuk bagian AC-nya nggak dipasang karena sudah tidak bisa dipasangin sesuatu di dalam mesin ini nih. Maksudnya kayak kompresor AC itu nggak bisa lah karena udah full banget. Kalau nggak percaya lihat dah sendiri. Nah gitu jadinya. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa pakai AC gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari mobil putih ini. Mungkin nanti kita bakal cobain keliling-keliling dikit, kayak nyobain suspensi, tenaga mesin dan lain-lain gitu. Dan juga nyobain recovery-nya tuh win depan, mungkinnya lebih ke win depan karena win belakang udah pernah dicobain gitu. Maksudnya win belakang hanya dipakai di turunan, dan untuk dicobain di bengkel kemarin udah lumayan, makanya kita mau cobain win depan sama PTO-nya gitu. Baik, terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat para penonton kita atau penonton channelnya ATJ 4x4 Konsep. Makasih banyak, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Semoga modifikasi kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua di Indonesia gitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.